Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah cara membuat garis dengan arrowhead atau panah di ujungnya. Kemudian kita akan membahas cara membuat arrow yang curve, tetapi garisnya tidak solid, melainkan putus-putus. Kira-kira seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat yang mirip dengan yang kedua, dengan variasi berbeda, yaitu tidak dengan garis putus-putus, tetapi dengan bulatan-bulatan atau titik-titik. Baik, langsung kita mulai. Kita akan membuat garis dengan panah terlebih dahulu. Untuk itu saya akan membuat layer baru. Lalu kita klik tombol line di sini. Dan saat tombol line ini aktif, kalau kita perhatikan di atas, ada tombol setting yang mana bisa kita gunakan untuk mengatur bagaimana arrowhead atau panah itu dibuat. Kalau kita pilih N di sini, maka saat kita klik drag membuat garis, panah akan muncul di ujung garis. Kalau kita pilih start dan end dua-duanya, maka saat kita membuat garis, pangkal dan ujung garis akan dibuat panah. Kemudian parameter width di sini, ini akan menentukan ketebalan dari kepala panahnya. Contoh misalkan saya kurangi nilainya menjadi 150, maka kita bisa lihat ukuran kepala panahnya menjadi lebih kecil. Dan nilai ini relatif terhadap ketebalan dari garis yang kita buat. Kemudian parameter length, ini menentukan panjang dari kepala arrow-nya. Misalkan saya ubah ini menjadi 1000 misalkan, maka kita lihat arrowhead-nya akan menjadi sangat panjang. Selanjutnya parameter concavity. Tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ini menjadi 500 semua, baik width dan length-nya. Oke, kalau kita masukkan nilai plus pada concavity ini, maka kita bisa perhatikan sayap dari kepala panahnya akan tertarik ke belakang. Sebaliknya kalau kita masukkan nilai minus, maka dia akan tertarik ke depan. Baik, tadi kita sudah membahas cara membuat garis dengan kepala panah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk membuat garis titik-titik atau garis putus-putus, dahulu kita harus menggunakan brush yang kita setting spacingnya menjadi agak besar. Dan untuk membuat yang garis putus-putus, kita harus membuat custom brush yang bentuknya kotak-kotak. Sekarang hal itu tidak lagi diperlukan. Untuk membuatnya kita cukup menggunakan pen tool. Dan kalau kita pilih pen tool, kita bisa lihat di atas itu ada setting. Nah, kita jangan pilih pixel atau pad, tapi kita pilih shape. Pilihan shape di sini akan membuat objek yang kita buat itu live, seperti shape yang ada di Illustrator. Artinya, kita masih bisa pilih, kemudian kita bisa ganti fill color, stroke-nya, dan sebagainya. Baik, langsung kita coba saja. Pertama saya hide layer ini terlebih dahulu. Kemudian kita pilih pen tool, pastikan shape di sini aktif. Klik drag di sini. Lalu kita klik drag di sini lagi. Mungkin bentuk awalnya tidak sesuai dengan harapan kita bisa ubah ini dengan mudah. Pertama kita gunakan Path Selection Tool untuk memilih shape-nya. Kita masuk ke bagian Fill Color, kita ubah menjadi No Color. Kemudian kita masuk ke bagian Stroke Color, kita pilih warna yang kita inginkan. Kemudian kita atur ketebalan dari garisnya. Misalkan kita gunakan 10 poin di sini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, lingkaran-lingkaran atau titik-titik yang dibuat itu tidak pas di tengah garis. Nah, untuk membuat dia ke tengah, kita bisa klik di sini, pilih Align, lalu Center. Maka sekarang titik-titik akan pas di tengah garisnya. Sedangkan tombol lain ini adalah untuk line inside atau outside. Kita bisa lihat perbedaannya. Oke, kemudian untuk dashed line atau garis putus-putus, cukup kita pilih di sini. Maka sekarang tampilannya bukan titik-titik lagi, tetapi garis-garis putus. Kalau kita kurang puas dengan tampilan garis putus-putus ini, kita bisa klik tombol More Option di sini. Kita bisa tentukan dash-nya atau garisnya berapa panjang, lalu gap atau jaraknya berapa panjang, atau kita bisa membuat pattern dengan mengisi parameter-parameter di sini. Oke, sekarang bagaimana menambahkan kepala panahnya? Sayangnya kalau kita menggunakan pen tool dan menggunakan shape option, tidak ada pilihan untuk membuat arrowhead, setidaknya di versi Photoshop yang saya punya. Hal ini mungkin akan berubah di versi-versi berikutnya. Nah, untuk sekarang kita bisa membuat arrowhead dengan cara mengakalinya, yaitu kita membuat layer baru, lalu kita gunakan line tool yang tadi untuk membuat arrowhead-nya. Pastikan kita di pixel mode, lalu kita klik drag di sini,
mengikuti arah lain yang sudah ada. Demikian, semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi